atau dapat juga dalam uji korelatif, contoh yang biasanya digunakan itu yaitu hubungan antara penetapan harga dengan jumlah yang diminta. Lalu ada hubungan antara biaya promosi yang dikeluarkan dengan hasil penjualan barang, dan hubungan antara prestasi belajar dalam mata kuliah statistik dengan prestasi belajar mata kuliah matematika. Jadi selalu berhubungan dengan dua variabel. Lalu ada pun sifat korelasi, yaitu arah hubungan antara dua variabel itu dapat dibedakan menjadi direct correlation atau korelasi positif, yaitu kenaikan nilai variabel X selalu diikuti dengan kenaikan variabel Y. Begitupun sebaliknya, bila variabel X turun, maka nilai variabel Y juga turun. Lalu, next, Bu. Lalu ada inverse correlation, yaitu korelasi negatif, yaitu nilai variabel X yang tinggi selalu diikuti nilai variabel Y yang rendah. Begitupun sebaliknya, yaitu nilai variabel X yang rendah diikuti dengan nilai variabel Y yang tinggi, yaitu kebalikannya. Yang terakhir yaitu correlation nihil atau tidak berkorelasi, yaitu kenaikan nilai variabel yang satu kadang-kadang disertai turunnya nilai variabel yang lain, atau kadang-kadang diikuti kenaikan variabel yang lain, dan arah hubungannya tidak teratur, kadang ada yang arah yang sama, kadang juga yang berlawanan arah. Apabila digambarkan dengan grafik seperti yang di PPT ya teman-teman, itu korelasi positif itu yaitu naik arah grafiknya, kalau korelasi negatif itu turun, kalau yang nihil tadi yaitu hubungan non-linear, yaitu tidak jelas arahnya, bisa naik bisa turun. Simbol koefisien korelasi biasanya disimbolkan dengan R besar atau R kecil, yaitu nilai korelasi adalah -1 kurang dari R kurang dari 1. Apabila dijelaskan, yaitu jika nilai R mendekati +1 atau -1, maka terdapat hubungan yang kuat. Jika nilai R mendekati 0, maka terdapat hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan. Jika nilai R sama dengan +1 atau -1, maka terdapat hubungan positif sempurna atau hubungan negatif sempurna. Ini apabila diinterpretasikan nilai R itu 0 sampai 0,01 0 itu tidak berkorelasi, 0,01 sampai 0,2 korelasi sangat rendah, 0,21 sampai 0,40 korelasi rendah, 0,41 sampai 0,60 korelasi cukup, 0,61 sampai 0,8 korelasi cukup tinggi, 0,81 sampai 0,99 korelasi sangat tinggi, dan 1 korelasi sempurna. Metode atau cara untuk mengetahui korelasi dua variabel itu ada banyak, cuman kebetulan kita akan menjelaskan tentang Pearson product moment dan rank correlation, Spearman dan Kendall. Ada koefisien kontingensi juga. Ini uji korelasi Pearson product moment. Korelasi Pearson atau disebut dengan korelasi product moment yaitu uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel bila datanya berskala interval. Digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel yang berskala interval dan disimbolkan dengan huruf R kecil. Digunakan uji korelatif Pearson itu untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y.
Untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya dinyatakan dalam persen. Lalu untuk bisa menggunakan uji korelasi persen, terdapat beberapa asumsi atau syarat yang perlu diloloskan terlebih dahulu ya. Yang pertama itu data harus berdistribusi normal. Lalu datanya harus homogen, variabel yang dihubungkan mempunyai data linier, variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak atau random sampling, dan variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama dari subjek yang sama. Misalnya variasi skor variabel yang dihubungkan harus sama. Dan variabel yang dihubungkan mempunyai data interval atau rasio. Untuk persamaannya secara umum itu seperti yang di PPT, yaitu R kecil sama dengan N sigma XY minus sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat dalam tanda kurung di akar N sigma Y kuadrat minus sigma Y dalam kurung kuadrat dengan keterangan seperti yang di PPT. Next, Bu. Nah, untuk pedoman uji korelasi persen, jika nilai sin to tail-nya kurang dari 0,05, maka ada hubungan secara signifikan. Apabila lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan secara signifikan. Oke, kita langsung studi kasus saja. Ini apabila seorang guru melakukan sebuah eksperimen untuk mengetahui hubungan antara prestasi belajar mata pelajaran kesenian dengan prestasi belajar mata pelajaran olahraga. Dari 100 siswa yang mengikuti pelajaran olahraga dan kesenian, bagaimana hubungan prestasi siswa dalam kedua mata pelajaran yang sama atau berbeda. Apabila dihitung secara manual, itu kita mendapatkan persamaan yang seperti tadi, N sigma XY minus sigma X sigma Y per N per akar N sigma X minus sigma X kuadrat dalam kurung dikalikan dengan akar N sigma Y kuadrat minus sigma Y dalam kurung kuadrat. Ini apabila dihitung satu-satu nanti kita mendapatkan hasil 0,169 korelasinya. Apabila kita masukkan ke dalam SPSS, nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini, yaitu sin to tail-nya yaitu 0,239 dan Pearson correlation-nya 0,170. Nah, ini share data dulu ya, Bu ya. Iya. Masuk ke SPSS. Nah, ini. Yang ini dulu, Bu, datanya. Kelihatan, Bu. Nah, ini iya sudah muncul. Nah, ini terdapat 50 siswa dengan mapel olahraga sama kesenian. Lalu mapel kesenian kita kasih variabel X dan mapel olahraga kita kasih variabel Y. Lalu kita hitung per hilang, Bu. Nah, lalu kita langsung copy paste di SPSS.
Sudah keluar angkanya, Bu, di Sudah, data Bu. view? Oke. Baik, di variabel 1 kita kasih X dan variabel 2 Y. X yaitu mapel kesenian dan Y mapel olahraga. Langsung kita analisis, yaitu analyze, lalu correlate. Kita pilih bivariate, lalu ya. Oke, kita klik Pearson to tail, lalu kita klik OK. Kita akan mendapatkan hasil dari Pearson correlation-nya, yaitu sebesar 0,170 dan sin to tail-nya 0,239. Nah, sebelumnya dalam data yang sudah saya tampilkan ini, yaitu datanya sudah terdistribusi normal. Bagaimana kalau datanya belum terdistribusi normal? Kita akan melakukan one way ANOVA seperti yang sudah dijelaskan di presentasi yang kemarin, dan nanti hasilnya setelah datanya sudah teruji dan terdistribusi normal, kita baru bisa menggunakan uji korelasi dari Pearson. Kembali ke PPT kah, Bu? Iya, Bu, ya, Bu. Kembali ke PPT. Ya, sehingga hasilnya sama ya, teman-teman, antara yang dihitung di SPSS dengan yang dihitung secara manual, yaitu yang di PPT tadi, yang dihitung secara manual kan 0,169 sebelumnya PPT ini, slide sebelumnya. Nah, apabila dihitung secara normal itu akan mendapatkan hasil 0,169. Lalu yang di SPSS kita mendapatkan nilai R sebesar 0,170. Jadi tidak berbeda jauh sehingga hasilnya sama. Seperti itu. Lalu akan dilanjutkan dengan uji korelasi Spearman Rho oleh Bu Kartika. Ya. Terima kasih Bu Firda. Selamat pagi, Prof. dan juga teman-teman sekalian. Saya akan melanjutkan presentasi dari Bu Firda. Yang berikutnya adalah uji korelasi rank Spearman Rho dengan SPSS. Uji korelasi ini baru kita lakukan jika data tidak homogen, karena ketika data homogen kita akan menggunakan uji korelasi Pearson yang sudah disampaikan oleh Bu Firda. Konsep dasarnya adalah yang pertama, uji korelasi rank Spearman ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik, tidak memerlukan asumsi normalitas dan linearitas. Kemudian tujuannya adalah sama dengan Pearson, mengetahui hubungan antar variabel. Arah hubungan antar variabel dapat bersifat positif dan negatif. Data penelitian berbentuk peringkat sehingga disebut korelasi rank Spearman. Rank di sini adalah ranking atau yang biasa disebut peringkat. Kemudian data yang digunakan harus berskala ordinal, yaitu skala yang sudah memiliki tingkatan, namun jarak antar tingkatannya belum pasti. Konsep berikutnya tidak ada istilah variabel bebas X maupun variabel terikat Y. Untuk penafsiran analisis korelasi rank Spearman ini, yang pertama adalah melihat signifikansi hubungan. Di sini kita melihat apakah terdapat hubungan antar variabel yang kita selidiki. Kemudian melihat kekuatan hubungan.
Apakah masuk kategori cukup, kuat, sangat kuat, atau masuk di dalam kategori apa? Kemudian kita juga melihat arah hubungan dari analisis korelasi ini, bisa positif atau negatif tergantung data yang akan diuji. Berikut adalah dasar dan pedoman pengambilan keputusan dengan menggunakan rank Spearman. Yang pertama adalah dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data berkorelasi. Namun jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tidak berkorelasi. Sebagai catatan, 0,05 adalah standar statistik dengan tingkat kepercayaan 95%. Yang berikutnya adalah pedoman kekuatan hubungan. Jika kekuatan hubungan bernilai 0,0 sampai dengan 0,25, artinya ada korelasi tetapi sangat lemah. Jika kekuatan hubungan bernilai 0,26 sampai dengan 0,5, terdapat korelasi namun bernilai cukup. Jika 0,51 sampai dengan 0,75, artinya korelasinya kuat. Jika antara 0,76 sampai dengan 0,99, ada korelasi yang sangat kuat dalam data tersebut. Jika nilai kekuatan hubungannya 1, maka terjadi korelasi sempurna. Yang berikutnya adalah kriteria arah hubungan. Arah korelasi dilihat pada angka correlation coefficient. Besarnya nilai correlation coefficient antara +1 sampai dengan -1. Nilai correlation coefficient bernilai positif, maka hubungan kedua variabel tersebut searah. Namun jika nilai correlation coefficient bernilai negatif, maka hubungan kedua variabel tersebut tidak searah. Berikut akan ditampilkan kasus uji korelasi rank Spearman dengan menggunakan SPSS. Studi kasusnya adalah sebagai berikut. Manajer toko furniture ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Untuk keperluan tersebut, manajer membagikan kuesioner tentang kualitas produk dengan kepuasan konsumen kepada 10 orang konsumen toko furniture-nya. Rumusan masalahnya adalah apakah hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen? Hipotesisnya adalah sebagai berikut. H0, tidak ada hubungan antara kualitas produk dengan tingkat kepuasan konsumen. Sementara H1 atau H alternatif, ada hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Berikut saya akan menyajikan data dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada konsumen di toko furniture tersebut. Berikut hasil kuesioner yang terkumpul. Yang pertama, kualitas produk dengan variabel X, kemudian kepuasan konsumen dengan variabel Y. Kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut. Jika kualitas produknya sangat berkualitas akan diberi nilai 5, jika berkualitas diberikan nilai 4, jika cukup berkualitas diberikan nilai 3, jika tidak berkualitas 2, jika sangat tidak berkualitas maka diberikan nilai 1. Sedangkan untuk kriteria penilaian kepuasan konsumen, variabelnya Y, jika konsumen sangat puas, maka diberi nilai 5. Jika puas, diberi nilai 4, cukup puas 3, tidak puas 2, sangat tidak puas 1. Dari data di sebelah kiri, kita peroleh dari 10 konsumen. Ya. Konsumen pertama menyatakan bahwa kualitas produk tidak baik. Ya. Sedangkan kepuasannya cukup puas. Konsumen kedua kualitas produk cukup baik. Sedangkan kepuasannya cukup puas. Sampai seterusnya ke konsumen 10, di mana
menyatakan bahwa kualitas produk baik dan kepuasannya puas. Ya. Kemudian dari data kualitas produk dan kepuasan konsumen ini berdasarkan kriteria penilaian, ya, maka kita ganti menjadi angka. Yang kualitas produknya tidak baik karena kriteria penilaiannya di situ tidak berkualitas 2, ya, sehingga kita ganti dengan angka 2. Kemudian yang cukup baik, cukup berkualitas, ya, kita ganti dengan angka 3. Berkualitas kita ganti dengan 4 sampai dengan seterusnya ke responden ke 10, ya. Kemudian sedangkan kepuasan konsumen dengan variabel Y, di sini kepuasan konsumen cukup puas sehingga kita beri nilai 3. Selanjutnya untuk yang konsumen nomor 3 puas, kita beri nilai 4, ya. Dan sampai dengan konsumen ke-10, ya, di sini menyatakan puas, kita berikan nilai 4. Dari data ini baru kita masukkan ke dalam SPSS. Berikut saya akan menyajikan perhitungan analisis dengan menggunakan SPSS. Data yang sudah kita olah tadi, kemudian kita masukkan dalam SPSS, ya. Yang pertama adalah X-nya adalah kualitas produk, kemudian Y-nya adalah kepuasan konsumen. Saya copy data, kemudian paste di SPSS. Kemudian kita masuk ke variabel view. Di sini tadi masih tertulis labelnya, name-nya di sini sudah X dan Y, kemudian X-nya saya ganti dengan kualitas produk, Y-nya saya ganti dengan kualitas produk, Y-nya saya ganti dengan kepuasan konsumen. Sama seperti yang dijelaskan oleh Bu Firda, kita analyze datanya, analyze, kemudian masuk di correlate, masuk ke bivariate, datanya sudah dimasukkan, ya, awalnya. Oke, awalnya tadi kita menggunakan Pearson, yang berikutnya kita menggunakan Spearman. Saya ganti, saya centang di bagian Spearman, kemudian Pearson-nya tidak saya tik, kemudian saya klik OK. Ya, maka data yang keluar adalah yang di bagian bawah, Bapak Ibu. Jadi di sini terlihat bahwa kita menemukan untuk kualitas produk, correlation koefisiennya adalah 0,838, signifikansi detailnya itu adalah 0,02, dengan responden dengan konsumen jumlahnya 10, kemudian kepuasan konsumen, correlation koefisiennya untuk correlation koefisiennya adalah 0,838, sama, ya. Kemudian signifikansi detailnya 0,02 dengan jumlah responden 10. Yang paling penting adalah menginterpretasikan dari data tersebut berikut hasil data dari SPSS. Yang berikutnya adalah memaknai hasil output dan uji hipotesisnya. Ya, supaya lebih mudah dipahami, maka interpretasi output uji korelasi rank Spearman ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah kita melihat signifikansi hubungan, kemudian melihat kekuatan hubungan, yang berikutnya adalah melihat arah hubungan.
Pertama, kita melihat signifikansi hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi detail sebesar 0,002. Nilai signifikansi 0,002 ini artinya kurang dari 0,005, artinya ada hubungan yang signifikan atau berarti antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Berdasarkan dari dasar pengambilan keputusan yang sudah disampaikan di atas. Jadi jika nilai signifikansi kurang dari 0,005 ya. Ini harusnya 0,05 ya. Maka berkorelasi. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Yang berikutnya adalah melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Dari output SPSS diperoleh angka koefisien relasi sebesar 0,838. Artinya tingkat kekuatan hubungan atau korelasi antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sebesar 0,838 atau sangat kuat. Hal ini berdasarkan pada pedoman kekuatan hubungan yang sudah saya sampaikan di atas, di mana 0,838 ini adalah pada posisi antara 0,76 sampai dengan 0,99 berdasarkan pedoman yang ada di sebelah kanan. Sehingga bisa kita asumsikan bahwa kekuatan hubungan sangat kuat. Yang berikutnya adalah melihat arah atau jenis hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Angka koefisien korelasi pada hasil di atas bernilai positif, yaitu 0,838. Sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau jenis hubungan searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen akan semakin meningkat. Ini berdasarkan pada pedoman tentang arah atau jenis hubungan, yaitu arah korelasi dilihat pada angka correlation coefficient, di mana besarnya nilai correlation coefficient antara +1 sampai dengan -1. Jika positif, maka hubungan kedua variabel searah ya, karena 0,838 di sini adalah positif, berarti hubungannya searah. Ya, jika negatif, hubungan kedua variabel tidak searah. Tetapi data yang kita dapatkan adalah positif. Sehingga yang berikutnya adalah pembuatan kesimpulan, ya, di mana dari data yang kita peroleh, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada hubungan signifikan yang sangat kuat dan searah antara kualitas produk dengan kepuasan pelanggan pada toko furniture. Yang berikutnya akan disajikan uji korelasi Range-Spearman-Rho dengan menggunakan perhitungan manual. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat hipotesis, dilanjutkan dengan membuat ranking atau biasa disimbolkan dengan D kuadrat, kemudian menghitung RS hitung dan menentukan RS tabel, kemudian membandingkan RS hitung dan RS tabel, kemudian membuat kesimpulan. Disajikan data sebagai berikut ya, contoh soalnya. Diketahui data motivasi mahasiswa ya, sebagai variabel dengan variabel X ya, dengan prestasi mahasiswa variabelnya Y pada mata kuliah statistik adalah sebagai berikut ya, seperti yang disajikan dalam tabel, di mana mahasiswa A ya, motivasinya 70, kemudian prestasinya 50 sampai dengan mahasiswa C di mana motivasinya 92, kemudian prestasinya 50. Ya.
Masalahnya adalah jika alfa sama dengan 0,05, maka ujilah menggunakan dua pihak untuk Spearman rank. Apakah ada hubungan yang signifikan antara data motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa? Dari data ini, kita kelompokkan terlebih dahulu mulai dari mahasiswa A sampai dengan mahasiswa J sebagai berikut. Oh ya, sebelumnya kita buat hipotesis lebih dahulu ya sebagai langkah awal sebelum kita menganalisis data. Hipotesis adalah sebagai berikut, H0, R sama dengan 0, yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Sedangkan H1, R tidak sama dengan 0, yaitu ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Langkah awal adalah kita membuat ranking dulu sesuai dengan nilai motivasi mahasiswa yang sudah masuk. Langkahnya sebagai berikut, ya. Setelah kita masukkan nilai motivasi mahasiswa di kolom kedua, ya, kemudian kita ranking mulai dari yang nilai terbesar sampai dengan nilai terkecil. Contohnya yang saya ambil yang H dulu, mahasiswa H, karena nilai motivasinya yang terbesar, maka kita beri ranking 1. Dilanjutkan dengan mahasiswa J, setelah 95 adalah nilai motivasinya 92, berarti kita beri ranking 2. Nilai berikutnya, nilai motivasi mahasiswa yang ranking ketiga adalah 90, sehingga kita beri ranking 3. Sampai dengan nilai terendah, nilai motivasi terendah, yaitu 50, ya, kita berikan ranking 10. Jadi ranking ini berdasarkan nilai motivasi mahasiswa, mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Data selanjutnya adalah kita masukkan nilai prestasi mahasiswa. Untuk nilai prestasi mahasiswa, kita masukkan sesuai urutan mahasiswanya. Jika nilai mahasiswa A nilai motivasinya tadi 70, ya berarti sejajar di dalam tabel. Jadi nilai prestasi mahasiswanya 50. Dan seterusnya sampai dengan mahasiswa J. Kemudian barulah kita membuat ranking untuk nilai prestasi mahasiswa. Sama seperti ranking yang kita berikan untuk nilai motivasi mahasiswa, kita urutkan dulu ya sesuai dengan ranking tertinggi sampai dengan terendah. Jadi nilai prestasi mahasiswa yang tertinggi adalah 90, ya, sehingga kita berikan ranking 1. Namun kita melihat bahwa ranking kedua ya setelah 90 adalah 80, tetapi ada dua data. 80 untuk mahasiswa E, 80 untuk mahasiswa F. Artinya yang satu adalah ranking kedua, yang satu adalah ranking ketiga. Sehingga supaya data ini fair, ya, kita tidak bisa mengurutkan oke yang mahasiswa E masuk ke ranking kedua, yang F masuk ranking ketiga. Tetapi kita cari rata-ratanya. Sehingga 2 ditambah 3 adalah 5, kemudian dibagi 2, kita mendapatkan nilai 2,5. Sehingga kita tampilkan untuk ranking mahasiswa E itu adalah setengah, mahasiswa F juga 2,5. Ini adalah dari average ya, dari mahasiswa E dan F. Setelah ranking 2 dan 3, kemudian yang berikutnya adalah ranking 4. Kita cari setelah angka 80 adalah 70, ya, ranking ini masuk ke dalam ranking keempat. Nah, ternyata data berikutnya adalah ranking kelima, kita mendapatkan nilai prestasi mahasiswa H dan mahasiswa I sama nilainya, 65, yang I juga 65. Sama perlakuannya dengan ranking kedua dan ketiga tadi, ya, sehingga karena ini adalah ranking kelima dan 6, berarti 5 plus 6, ya, kemudian kita bagi 2, sehingga kita mendapatkan nilai 11/2 adalah 5,5. Jadi mahasiswa H
mendapatkan ranking 5,5, mahasiswa I juga mendapatkan ranking 5,5. Oke, setelah ranking 5 dan 6, kemudian dilanjutkan ranking ke-7. Ya. Ranking ke-7 ternyata ada 3 mahasiswa, yaitu A, B, dan J. Oke. Saya beri merah saja. A, B, J. Nah, ternyata ada 3 mahasiswa. Nah, kalau 3 mahasiswa berarti perlakuannya tetap sama dengan sebelumnya, tetapi data kita bagi menjadi 3. Karena masuk dalam ranking ke-7, 8, plus 9, ya, berarti karena datanya ada 3, kita bagi 3. Kita dapatkan hasil, berarti 7 tambah 8, 15, 15 tambah 9, 24, ya, dibagi 3, berarti kita dapatkan masing-masing 3 data ini adalah ranking ke-8, 8, 8, sama. Ya, karena tadi kita sudah dapatkan 3 itu ada harusnya 7, 8, 9, ya, sehingga data terakhir adalah yang paling rendah itu masuk ke dalam ranking ke-10. Seperti ini pengurutan untuk ranking dari nilai prestasi mahasiswa. Oke. Selanjutnya adalah kita olah data X dan Y dari ranking tersebut, ya, dengan menggunakan step selanjutnya. Ya. Step selanjutnya adalah kita mencari D-nya. D di sini adalah difference, ya, perbedaan antara nilai X dan nilai Y. Ya, jadi kita kurangkan satu-satu. Untuk mahasiswa A, karena X-nya adalah 7, sedangkan Y-nya adalah 8, maka D-nya adalah 7 minus 8, sehingga kita peroleh nilai minus 1. Masuk ke data B, mahasiswa B, rankingnya X-nya adalah 8, kemudian Y-nya 8, sehingga difference-nya di sini adalah 0. Lanjut ke mahasiswa C, rankingnya X-nya adalah 9, kemudian Y-nya adalah 10, sehingga 9 minus 10, kita peroleh minus 1. Sampai dengan mahasiswa ke-10, yang C, di mana X-nya adalah 2, kemudian Y-nya adalah 8, sehingga 2 minus 8 kita peroleh minus 6. Setelah kita memperoleh data difference, ya, data D-nya, kemudian kita lanjutkan dengan mencari D kuadrat. D kuadrat dari kolom sebelumnya. Ya. Karena mahasiswa A, D-nya adalah minus 1, ya, sehingga D kuadratnya tinggal minus 1 kalikan minus 1, kita peroleh data D kuadrat 1. Mahasiswa B, D-nya adalah 0, di mana D-nya adalah minus 6, ya, kemudian D kuadratnya berarti minus 6 kali minus 6, kita peroleh D kuadrat 36. Setelah itu, setelah kita peroleh data D kuadrat, ya, kita jumlahkan keseluruhan D kuadrat mulai dari mahasiswa A, ya, sampai dengan mahasiswa C, kita cari summary-nya, sehingga kita temukan setelah dihitung semuanya mulai dari A sampai dengan C, sigma D kuadrat sama dengan 36. Ya, sigma D kuadrat sama dengan 36. Oke. Seperti ini perhitungannya D kuadratnya. Agak keliru ini. Mohon maaf. Nanti saya revisi lagi untuk sigma D kuadratnya. Karena sama dengan hasil akhir.
Ya, sigma D kuadratnya harusnya 158. Ya, jumlah totalnya. Ya, saya revisi untuk sigma D kuadratnya adalah 158. Ya, sehingga dari data ini ya, kita hitung RS hitung dan menentukan RS tabelnya. Ya, di sebelah kiri kita tentukan RS hitungnya dulu dengan menggunakan rumus RS hitung sama dengan 1 minus 6 sigma D kuadrat per N kalikan N kuadrat minus 1. Sigma D kuadrat sudah kita peroleh nilainya, yaitu 158 ya, dari total tabel di sebelumnya. Kemudian N-nya, karena jumlah konsumennya yang kita ambil adalah 10, sehingga kita masukkan N-nya adalah 10. Ya. Sehingga kita peroleh RS hitung sama dengan 1 minus 6 kali 158 per 10 kali 10 kuadrat min 1. Hasilnya adalah RS hitung sama dengan 1 minus 948 per 990, sehingga kita peroleh RS hitungnya 1 minus 0,96, dan kita peroleh nilainya adalah 0,04. Yang berikutnya adalah menentukan RS tabel. RS tabel kita peroleh sebagai berikut, dari N-2, alfa. Kemudian kita masukkan N-nya adalah 10, sehingga 10 minus 2, ya, 0,05, karena alfanya adalah 0,05. Sehingga kita peroleh nilai 10 minus 2 adalah 8,005. Dari RS tabel yang ada, kemudian kita tarik, ya, kita cari angka 8 di sebelah kiri. Ya. Di sini ada angka 8, kemudian karena alfanya kita ambil adalah 0,05, berarti di sini kemudian kita cari intersection-nya. Oke, dari 8 ke kanan, ya. Kemudian dari 0,05 ke bawah, ya, sehingga kita temukan angka 0,648. Ya, jadi kita temukan angkanya 0,648. Kemudian, ya, ini kita masuk ke kesimpulan dengan cara membandingkan RS hitung dan RS tabel. Jika ketentuannya adalah jika nilai RS hitung lebih besar dari nilai RS tabel, maka H0 ditolak atau signifikan. Jika nilai RS hitung lebih kecil dari nilai RS tabel, maka H0 diterima atau tidak signifikan. Karena nilai RS hitung yang kita peroleh di atas adalah 0,04 dan nilai RS tabel adalah 0,648, sehingga kita bandingkan RS hitung ternyata lebih kecil daripada RS tabel karena 0,04 lebih kecil dari 0,648. Dan kita dapatkan kesimpulan bahwa H0 diterima atau tidak signifikan. Kesimpulannya, tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Ya. Berikut, oke. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Prof. Herman. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan korelasi ini. Tadi sudah cukup bagus, karena tidak hanya korelasi Spearman Rho yang ditampilkan, tapi juga korelasi produk momennya, ya, sebelum yang tadinya tidak terlalu tercover oleh kita. Silakan kalau ada pertanyaan.
Iya, mohon maaf Prof, ada Bu Rofi yang mungkin ingin bertanya ini sepertinya. Silakan Bu Rofi. Ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya, apa namanya? Ini kan uji korelasinya adalah uji non-parametrik. Apakah sebelum melakukan uji tersebut ada ketentuan yang harus kita lalui nantinya? Oh iya, ternyata data ini bisanya pakai uji yang dijelaskan ini kayak gitu. Apakah ada apa namanya prasyaratnya dan kapan uji ini digunakan? Iya. Pertanyaan yang bagus. Silakan. Terima kasih, Prof. Oke, silakan dijawab dulu sama narsumnya. Baik, izin menjawab. Jadi sebelum kita menentukan kita mau pakai uji korelasi Spearman atau Pearson, itu kita harus menentukan dulu variabel yang dihubungkan. Gitu. Jadi harus keterkaitan gitu kayak tadi, misalnya seperti yang ditampilkan itu ada variabel X dan variabel Y. Variabel X itu adalah keaktifan siswa, dan variabel Y itu adalah hasil atau prestasi dari siswa. Jadi ada keterkaitan hubungan antara variabel X dan Y. Lalu ditentukan juga hipotesisnya termasuk korelatif atau tidak, dan menentukan masalah skala variabelnya itu termasuk data numerik atau tidak. Nah, untuk kita bisa tahu kita akan menggunakan uji Pearson atau uji Spearman itu kalau uji Pearson itu kan tadi seperti yang saya jelaskan itu syaratnya, sebentar saya buka lagi.
itu data harus berdistribusi normal dan datanya juga harus sudah diuji, sudah lolos uji homogen. Nah, apabila dari dua data itu tidak memenuhi, kita bisa pakai uji rank Spearman. Tapi apabila data itu terdistribusi normal dan sudah homogen, itu baiknya kita pakai uji Pearson seperti itu, Bu Rofi. Terima kasih penjelasannya. Oke, Berarti itu. sama kayak ini ya Pak, uji parametrik harus homogen sama terdistribusi normal. Betul, karena yang uji Pearson itu termasuk uji parametrik dan uji rank Spearman itu uji non parametrik gitu, Bu. Terima kasih. Ya. Iya, itu. Uji korelasi ini jarang dipakai di tempat di Indonesia ya. Di Indonesia itu kebanyakan ujinya uji perbandingan min, IT, maju ANOVA. Nah, kapan sebenarnya itu kemudian dipakai? Itu yang tadi yang perlu dicermati, tadi sudah dijelaskan. Apabila yang dikorelasikan itu terutama Spearman itu kalau yang sudah datanya data tadi ordinal ya, hampir semua tadi dicontohkan data ordinal, tingkat kepuasan, kemudian tingkat nilai kualitas produk, baik itu sudah termasuk data-data yang ordinal. Artinya yang sudah discontinue. Terus yang kemudian ada juga mungkin data interval, tapi tidak memenuhi prasyarat parametrik. Ya. Saya sudah jelaskan distribusi normal, kemudian homogenitasnya. Itu otomatis menggunakan Spearman Rho. Nah, ini yang terutama untuk melihat memang korelasi ya antara dua variabel ya. Nah, terkorelasi ini dia tidak hanya melihat tingkat korelasinya, jadi bukan bersifat hubungan sebab akibat seperti yang di analisis regresi yang kemarin. Jadi kita tidak tahu yang mana yang menjadi penyebab, mana yang menjadi akibat, tapi kita hanya tahu ada tidaknya hubungan kedua variabel tersebut. Itu yang diukur dari analisis korelasi ini. Nah, tentu saja korelasi ini kudu hati-hati dipakai. Karena apapun data, kalau dikorelasikan, dimasukkan ke rumus statistik, ya mesti ono korelasinya. Mesti ada korelasinya. Data apapun coba. Misalnya, frekuensi turun hujan di Surabaya dengan frekuensi kencing kambing di Papua. Padahal tidak ada hubungannya, tetap aja kalau dikorelasikan ada korelasinya. Maka harus didukung oleh kajian teori ya. Jadi kebermaknaannya itu harus didukung oleh kajian teori yang menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara dua variabel itu. Jadi ini yang bahaya kalau kemudian kita sendiri tidak tahu keterkaitan itu, tapi kita coba uji korelasi. Kalau kita klaim ada korelasi, padahal kedua variabel itu secara logis, secara teoritis, ya tidak ada kaitan sama sekali. Bisa saja begitu. Jadi itu kan statistik kan hanya sebagai alat saja, alat hitung, tapi tidak alat untuk mikir. Dia tidak memberikan pertimbangan apapun, dia hanya menghitung.
sesuai dengan instruksi-instruksi yang sudah diberikan. Maka kemudian orangnya yang harus menggunakannya dengan baik. Kemudian ada lagi, misalnya begini. Ada korelasi antara keterkaitan antara misalnya pendapat ya, pendapat pengulangan pun juga bisa. Pendapat sebelum pembelajaran, jadi respon siswa sebelum pembelajaran dengan respon siswa sesudah pembelajaran. Nah, jadi respon siswa sebelum pembelajaran dan respon siswa sesudah pembelajaran. Saya itu pernah mengkorelasikan itu dia korelasi, tapi bukan korelasi ini, korelasi V. Salah satu bentuk korelasi untuk melihat apakah dapat mahasiswa itu masih dipengaruhi oleh pendapat awalnya. Masih terhubung, masih terkait dengan, bukan terpengaruhi, masih berkaitan dengan pendapat awalnya. Jadi untuk memastikan ada tidaknya perubahan. Ya. Kadang kan saya pakai itu. Itu sudah saya kirim ke Anda juga jurnal. Korelasi V kalau nggak salah Pak. Nah, korelasi Sperman-Rowe ini ya itu tadi. Pertama, ketika berhubungan dengan data-data yang sudah tidak interval ataupun rasio itu. Untuk melihat hubungan. Nah, ini jarang dipakai. Saya sendiri nggak ngerti kenapa tidak dipakai, tapi untuk melihat harusnya secara eksplisit. Jadi dalam sebuah analisis itu melihat banyak hal memang. Jadi terutama berkaitan dengan data seperti hanya kayak analisis sikap gitu ya. Pakai skala Likert itu. Sikap dengan skala Likert, apakah ada kaitan misalnya antara sikap mahasiswa terhadap sebuah mata kuliah dengan katakanlah hubungan dengan motivasinya atau dengan ya tingkat-tingkat kemampuan berpikirnya gitu ya. Jangan-jangan ya memang sikapnya rendah karena tingkat kemampuan berpikirnya juga yang terbatas ini. Nah, kalau sudah seperti itu bisa digunakan ini. Gunakan korelasi produk momen. Sebenarnya seandainya bisa dipakai asal kita pengen tahu banyak hal dari apa yang sudah kita lakukan. Saya kira itu yang penting. Silakan, masih ada pertanyaan lagi? Tadi soal hitung-hitungannya mudah kok yang Superman itu. Jadi memang kalau sudah data-data peringkat itu utama. Kalau semua non parametrik rata-rata dirubah data itu menjadi ke data peringkat. Saya lihat hampir semua. Nah, kemudian dari peringkat itu sebenarnya tidak bisa dijumlah, tapi yang dijumlah adalah selisihnya. Jadi selisih dari peringkat itu yang dipakai. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Kayaknya minggu depan aja deh, baru kita dua ya. Minggu depan itu apa itu kurs Kalwalis ya.
Minggu depan itu masih itu Bapak di square sama Oh ya, sebentar sama main white nih. Iya. menit nih. Yang oh ya minggu depan ya. Ya masih ada 2 kelompok gitu. 3 kelompok lah. Monggo kalau masih ada pertanyaan terkait ini. Prof, mohon maaf saya boleh konfirmasi. Silakan, silakan. Tadi kan dijelaskan kalau uji person kan datanya harus terdistribusi normal, homogen, dan termasuk uji parametrik. Betul. Sedangkan uji korelasi Spermanto adalah data yang tidak terdistribusi normal, itu non-parametrik. Apakah saat kita menggunakan uji person untuk misalnya data kita itu terdistribusi normal. Nah, kalau misalnya data kita itu tidak memenuhi uji person, baru kita menggunakan yang uji korelasi Sperman-Rowe. Maksudnya kedua uji ini saling berhubungan, begitu, Prof. Iya, betul. Itu kan solusinya ya. Solusi ketika korelasi person produk momen itu tidak bisa diterapkan. Jadi ya pakar-pakar statistika itu bagus, mereka sudah menyiapkan alternatif ya. Bahkan itu ada beberapa uji kok kalau dibuka itu yang tergantung jenis data ya. Jadi mereka sudah sangat mengetahui kebutuhan yang memerlukan uji-uji atau analisis data itu. Nah, yang untuk korelasi ini solusinya itu person itu. Jadi seandainya tidak terpenuhi, maka menggunakan korelasi person ya, korelasi produk momen. Atau memang datanya sudah jelas dari awal sudah tidak memenuhi. Nah, tidak memenuhi lagi karena datanya discontinue, misalnya peringkat tadi ya. Peringkat, maka otomatis langsung menggunakan ini, tidak usah lagi mikir-mikir person, tidak usah lagi mikir produk momen, memang sudah tidak terpenuhi, langsung aja ke Sperman-Rowe ini. Itu ketika memang datanya sudah tidak mungkin kita, apalagi mau uji normalitas kalau datanya memang sudah di luar itu. Jadi jika berhubungan dengan data-data yang sudah tidak sesuai ya memang jangan dipaksakan. Tidak usah lagi uji normalitas data, ngapain? Datanya sudah tidak sambung dengan prasyarat. Jadi datanya data yang discontinue terutama itu ya. Jadi kebanyakan memang kalau para pakar ya menggunakan ini, para pakar yang artinya memang peneliti-peneliti yang handal-handal itu, mereka memilih menggunakan non-parametrik itu memang ketika berhubungan dengan data yang sudah jelas sejak awal itu sudah tidak layak, bukan karena datanya terbatas, karena mereka sudah mempertimbangkan ketika mau menggunakan data tertentu, sudah dipertimbangkan jumlah sampelnya dengan baik, sudah dipertimbangkan lebih dulu.
Kalau kita kan nggak nanti kecelakaan baru kemudian lari dari ke non parametrik. Itu yang sering terjadi dari kita gitu. Dan itu yang sebenarnya tidak diharapkan. Kalau sudah seperti itu, tandanya apa? Lemah hasilnya. Lemah, karena hanya 60% ya kekuatannya. Tapi kalau sejak dari awal, kita sudah kondisikan, karena memang data kita adalah data peringkat, data-data yang bukan interval, bukan rasio, dan kita sudah tahu konsekuensinya, analisisnya, maka itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya paham dengan desain penelitian yang kita terapkan. Itu naik persepsinya itu dari situ. Jadi ketika kita menulis kemudian karena tidak normal, karena tidak homogen, maka saya menggunakan ini. Itu tandanya ya, lemah desain yang kita buat. Jadi ada macam-macam. Jadi ada sebetulnya korelasi itu ada banyak jenisnya juga. Saya seperti sampaikan tadi, di artikel yang pernah saya kirim itu saya menggunakan V correlation, jadi korelasi V gitu ya. Itu terutama saya waktu itu ini juga bingung juga ya. Tapi alhamdulillah itu diterima, malah ada jurnal Springer yang bagus. Terutama kalau variabel-variabelnya itu dikotomi. Jadi variabelnya itu menggunakan skala-skala dikotomi. Jadi kalau sudah skala dikotomi, peringkat sudah di nominal, skala dikotomi sudah. Silakan, tidak usah mikir lagi normalitas data, tidak usah mikir lagi. Sudah langsung ke non parametrik. Nah kalau seperti itu aman. Aman, tidak ada masalah. Karena memang kita sudah desainnya memang seperti itu. Tapi kalau desainnya karena kecelakaan maksudnya kita itu mendesainnya kepengennya membandingkan dengan uji, misalnya uji tadi person product moment, atau mungkin ya uji T, tiba-tiba begitu dites prasyaratnya tidak memenuhi. Nah, itu namanya saya anggap kecelakaan. Itu artinya biasanya nilai kita itu sudah turun. Kenapa? Karena desain kita yang kita buat itu lemah. Jadi kita tidak mendesain riset kita dengan betul. Harusnya kita sudah harus mengkondisikan, dan ini terutama karena jumlah sampel yang terbatas, maka harus kita kondisikan jumlah sampelnya, desainnya, jadi pengumpulan datanya harus kita sudah atur dengan baik, dengan konsekuensi desain yang kita pilih itu. Jadi itu penjelasannya. Jadi jangan sampai kena kecelakaan, kemudian tapi naik jurnal-jurnal Indonesia masih aman. Jurnal-jurnal yang pokoknya yang beberapa mungkin Timur Tengah ya aman, tapi naik jurnal-jurnal yang agak berkelas itu kalau sudah main situ itu agak lemah, termasuk lemah. Makanya kemarin saya termasuk merekomendasikan nolak. Nah, sampelnya kecil tapi menggunakan kuasi eksperimen, sangat tidak representatif. Artinya apa? Yang bersangkutan itu tidak paham desain. Yang menulis itu tidak paham desain. Itu sudah kita tahu dari situ. Tidak tahu desain penelitian. Tidak tahu bagaimana menganalisisnya. Tidak tahu bagaimana kalau mengeneralisasi itu harus representatif. Itu sudah konsekuensinya dari situ. Lalu kemudian kecelakaan pakai non parametrik. Wah, itu sudah. Kalau saya yang mereview ya sudah langsung rendah, dan itu banyak pakar pun juga menilainya begitu. Saya sendiri kalau saya hanya menulis dengan kondisi seperti itu sudah tidak percaya diri untuk mengajukan ke jurnal-jurnal yang bagus, karena menunjukkan kelemahan kita dalam hal desain riset. Tapi bagi yang mungkin reviewernya tidak paham, ya aman-aman saja sih. Ini kalau yang ngerti, ya itu yang repot.
Nah, itu saya kemarin itu menggunakan korelasi V itu. Jadi V correlation itu karena mau menggunakan Spearman Rho juga gak cocok. Spearman Rho itu terutama data-data tingkat itu, peringkat. Kalau nominal kurang pas. Jadi saya sudah kirim kepada Anda, itu salah satu jurnalnya yang terakhir saya kirim. Itu pakai korelasi V itu. Supaya apa, melihat kaitannya antara persepsi mahasiswa sebelum dan sesudahnya. Jangan sampai yang masih dipengaruhi itu masih terkait dengan itu. Oke. Ada Baik, Prof. Herman, terima kasih atas penjelasannya. Termasuk juga ada informasi lagi karena dulu pas S1 juga begitu. Jadi sudah kita merancangnya di bab 3 itu pakai uji parametrik. Ternyata ketika bertemu dengan datanya baru nggak bisa diparametrik ke non parametriknya iya, itu begitu. kecelakaan. Karena memang belum terlalu ini, Prof. Tapi banyak yang kecelakaan begitu, dan Iya. itu memang dosen statistika kan menjelaskan kepada kita begitu. Karena mereka tidak melirik dari risetnya, menurut saya ya. Tidak melirik dari risetnya. Hanya melihat dari fasilitas-fasilitas yang tersedia di statistikanya gitu ya. Di fasilitas tersedia itu kan ada. Kalau misalnya ini obatnya ini tidak bisa, diobati dengan cara ini. Kalau ini obatnya lagi dengan ini diobati lagi dengan ini. Nah, yang parahnya lagi kita itu, kalau saya melihat ya, mahasiswa, S1, ya S2, bahkan S3, sikap itu nggak diolah datanya. Jadi malah ditampilkan saja setuju sekian persen, tidak setuju sekian persen, sangat tidak setuju sekian persen. Jadi data-data seperti itu kan tidak bermakna gitu loh. Jadi artinya segmentahan. Nah, kalau duit mentahan senang orang, tapi data mentahan itu tidak senang. Di datanya data-data mentahan. Jadi kebanyakan data-data sikap itu tidak diolah. Saya tidak ngerti kenapa kok. Apakah karena memang tidak tahu bagaimana mengolahnya atau seperti apa? Nah, itu yang terjadi. Sehingga tidak memberikan makna yang bisa memberikan informasi kepada baca gitu ya. Nah, kalau yang saya tulis itu kan ada korelasi V-nya itu menunjukkan ada weak positive association, ada no association, ada keterkaitan itu ya. Melihat itu. Ya alhamdulillah itu malah masuk jurnal yang bagus. Nah itu yang kita hindari, kecelakaan itu mau. Saya mengkombinasikan dengan perspektifnya penelitian. Ya. Meskipun secara statistika oke saja gitu ya, secara statistika oke ya, oke Pak, sebenarnya oke. Semuanya itu di oke karena ada jalannya memang ya, diberikan jalan. Tapi jalan yang terjadi karena kita kecelakaan itu tandanya menunjukkan bahwa kita tidak pernah mengetahui jalan yang harus kita lalui itu. Jadi sebelum saat mendesain, merancang riset kita itu, kita tidak tahu jalan yang akan kita lalui. Sehingga kemudian buntu, baru ada jalan alternatif. Ya, itu mungkin menunjukkan kreatif, tapi menunjukkan juga sekaligus ketidaktahuan terhadap desain yang akan kita gunakan.
Nah, kalau saya sebagai seorang penulis itu sudah kurang rasa percaya diri kalau dibaca oleh mereka-mereka yang ngerti riset, yang punya riset berkelas gitu ya, maksud saya ya, orang-orang yang risetnya bagus. Karena mereka pasti tahu bahwa itu ya nilainya hanya 60%. Tentu yang diharapkan itu yang 100%. Maka saya itu baru menyadari, nah apa sih kok jurnal psikologi itu saya sudah menggunakan sampel yang begitu besar. Banyak 160 itu, enggak kurang-kurang. Itu pun saya ambil dari 720. Dari 720 populasi itu, anggota populasinya itu. Saya pilih 160 itu. Nah, memang secara purposif sih, karena saya ingin membantu mereka yang kemampuan berpikirnya tidak berkembang. Jadi, dari 720 itu, sekitar 160 itulah yang menurut saya layak untuk, karena tidak berkembang kemampuan berpikir. Jadi purposif sum. Karena memang ingin membantu mereka yang punya kelemahan. Nah, tapi di jurnal-jurnal psikologi, langsung tidak banyak komentarnya, cuma komentarnya kami tidak biasa menerima tulisan dengan sampel yang kecil. Wah, dianggap kecil. Itu di jurnal itu, ini kan dari berperspektif orang-orang psikologi ya. Orang-orang psikologi statistikanya hebat-hebat. Keren-keren, bahkan kita banyak nyontoh ya mereka. Bahkan sebagian besar jurnal pun mengacu ke apa itu ya, apa itu yang mereka yang dirumuskan di psikologi, bagaimana cara penulisan dan sebagainya. Jadi keren-keren, analisisnya pun tadi seperti yang saya sampaikan di awal, mereka sudah analisis tingkat tinggi. Sudah banyak, sekarang satu level, banyak kan multi level. Level atau juga menggunakan HLM itu ya, yang analisisnya lumayan kompleks itu analisis datanya. Tapi kita bagaimana masuk ke sana, yang sederhana aja kadang masih banyak bingung. Banyak yang salah menggunakannya. Nah itu harusnya di level S3, statistika yang kayak gitu yang banyak dipelajari. Harusnya. Bukan cuma lagi uji T, uji T bolak-balik dari S1 ya uji T. Kalau S1 ke S2 itu mungkin pendalaman pemaknaan. S1 cuman matematiknya gitu loh. Prosedurnya. Tahu signifikan, tidak signifikan. Tapi jangan sampai berlanjut ke S2. Nah, di S2 itu sudah harus ada elaborasinya. Kenapa kok itu signifikan, kenapa tidak signifikan. Sudah harus ada argumentasi logisnya. Nah, di S3 sudah harus naik kelas. Yang lebih kompleks tadi menurut saya. Itu yang esensi dari risetnya. Makanya statistika kalau menurut saya karena kita itu pemakai, usernya saja, kayak harus dihubungkan dengan kacamata riset supaya kita tidak salah pakai gitu. Karena angka apapun, data apapun kalau dimasukkan dan sesuai dengan karakteristik dari analisis itu, dia hitung. Tadi meskipun tidak ada hubungan, kalau dihubung juga, padahal nggak ada hubungan sama sekali. Karena harus diawali dari kajian logisnya dulu. Jadi itu yang menjadi pemikiran dan pertimbangan kita ketika menggunakan statistika ini. Nah itu yang sikap-sikap yang menggunakan skala Likert itu ya. Skala Likert itu kan skala peringkat itu. Sangat setuju, ragu-ragu, lalu kemudian tidak setuju, sangat tidak setuju. Sampai 5 itu. Ada lagi yang beranggapan gini, ya itu di tempat kita. Lagi yang beranggapan, saya skala Likert itu lebih senang yang milih ragu-ragu.
yang milih sangat tidak setuju atau setuju daripada yang milih ragu-ragu. Padahal yang milih ragu-ragu skornya 3. Kasih nilai itu. Ragu-ragu, tidak ada jawaban, bingung. 3. Dia yang berani menyatakan pendapat, sikap, skor rendah. Misalnya begitu yang mengomentar seperti itu. Nah, ini harus dicoba dipahami adalah data yang berkaitan dengan skala ordinal seperti ini. Nah, parahnya lagi di tempat kita, sudah skalanya ordinal dioperasi matematik, padahal tidak bisa dioperasi matematik data-data begitu. Contoh kecil saja misalnya. Satu menyatakan sangat tidak setuju. Yang satu lagi menyatakan sangat setuju. Apa bisa dirata-rata? Kan tidak bisa. Terus rata-ratanya bagaimana? Bisa dirata-rata lagi. Itu data yang data peringkat. Sangat tidak setuju dengan sangat setuju, rata-rata jadi ragu-ragu. Kan enggak. Apa kategorinya? Saya kadang-kadang menjelaskan pada saat itu, menguji itu ya kayak gitu itu. Tapi kan banyak yang, seperti kita juga menyatakan, dengan data-data peringkat itu ya, validitas itu. Sangat valid. Nah, kasih skor 4, valid, kasih skor 3. Kalau misalnya antara penilai 1 menyatakan valid skornya. Penilai 2 menyatakan tidak valid, skor 1. Rata-ratanya bagaimana? Kan susah. Masa rata-ratanya valid saja? Kan susah kan? Nggak bisa dirata-rata. Karena itu bukan skala interval. Yang lain lagi kalau kemudian kita menggunakan itu, tapi data itu harus relevan loh dengan sifat variabel. Jadi dengan sifat variabel harus relevan dengan skala yang kita pakai juga. Tidak satu. Kalau gitu saya coba rubah aja jadi skala interval. Ya boleh saja, tapi harus diperhatikan. Karena tidak skala itu harus memperhatikan karakteristik variabel. Nah, itu kalau kita mau telaah lebih jauh ya. Tapi kan di tempat kita ya banyak yang tidak paham ini. Ya, mungkin banyak yang tidak, atau bahkan bukan tidak paham, tapi tidak peduli gitu. Tidak peduli dengan hal-hal seperti ini, dianggap cuek-cuek saja. Yang lebih peduli itu pokoknya yang dilihat hasil uji T, Nova, gitu toh. Sementara lagi ini kadang nggak dianggap. Padahal itu esensi loh. Esensi karena mendukung bermaknaan sebuah treatment. Kan memberikan informasi terhadap treatment yang kita lakukan. Treatment lakukan itu sebenarnya seperti apa sih, memberikan dampak gitu ya. Baik secara kognitif, apalagi sampai skala sikap. Nah ini menarik. Tapi kita ya banyak kan di tempat kita itu enggak, yang gini terabaikan. Sehingga banyak mahasiswa cuma menulis, di grafiknya itu ditulis lagi, sangat setuju sekian persen, tidak setuju sekian persen, ragu-ragu sekian persen. Terus bagaimana mau menginterpretasinya data begitu itu? Kan susah. Jadi dari mengembangkan instrumen angketnya itu sudah harus jelas untuk apa sih kita mau angket. Kita mau ingin tahu apanya. Harus dikonsep dengan baik. Nah itu kalau kita lakukan dengan penuh hikmat ya, itu biasanya senang. Nah, kita ingin tahu banyak dari apa yang kita lakukan. Tidak cuma sekedar signifikan, tidak signifikan, tapi kita tidak tahu apa-apa. Jadi signifikan, tidak signifikan itu di S1. Signifikan, tidak signifikan. Nah, itu kan yang bilang menurut statistik, bukan kita. Gitu. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi, masih ada 3 menit. Saya Bapak. Silakan. Ya, jadi waktu saya menggunakan uji statistik produk person. Ya, produk momen. Ya,
Ah. Nah, itu kan penelitian saya itu tentang tes diagnostik konsepsi, Pak. Jadi meneliti validitas konstruknya itu pakai persen product moment. Tapi waktu dulu itu tuh saya memilih persen product moment itu bukan tanpa alasan seperti Pak, hanya mengikuti penelitian-penelitian sebelumnya seperti itu. Dan kan tadi sesuai yang dijelaskan sama Mbak Firda, Iya. bahwa harus ada uji normalitasnya dulu, kita ada syarat-syarat gitu. Nah, itu Iya. tidak dilakukan. Tapi kalau saya lihat kembali, itu kan untuk mengkorelasikannya itu kan antara tier 1, tier 3, tier 2, tier 4 itu kan menggunakan angka biner ya Bapak. 01, 01 seperti itu. Oh, nominal itu. Iya, itu apakah benar, memang benar menggunakan product moment atau seharusnya pakai Spearman saja? Soalnya kalau saya lihat itu kan kalau product moment itu seharusnya kan uji parametrik, harusnya kalau dipakai kalau datanya interval atau datanya data rasio, tapi itu kan data nominal seperti itu ya Bapak. Ya itu. Saya makanya sekarang itu kadang saya cek lagi skripsi saya dulu. Jangan-jangan ada yang melanggar pasal-pasal gitu. Ya alhamdulillah enggak melanggar. Karena khawatir dulu kita seperti itu, jadi membuatnya itu karena ikut-ikut contoh. Jadi kalau contoh itu pas contohnya baik-baik, kita akan jadi baik-baik. Nah kalau pas contohnya banyak pelanggaran, kita juga akan ikut banyak pelanggaran. Jadi kita dulu memang tipologinya begitu. Saya karena belum banyak tahu ya, belum banyak menyelami dan coba mencontoh-contoh. Nah saya sih sebetulnya secara prosedur itu bisa dicontoh. Prosedur. Tapi sebaiknya, apalagi sudah level S2, terus sudah tidak boleh hanya nyontoh-nyontoh gitu saja, tapi sudah harus sesuaikan dengan, artinya apa? Kita harus berpikir kritis juga. Apa benar yang saya contoh ini memang seperti saya? Kita nyontoh ya boleh-boleh saja sih. Bahkan Cina itu maju karena banyak mencontoh aja gitu. Bahkan niru. Nyontek lah. Nyontek. Banyak yang bilang Cina itu maju karena nyontek. Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi sekarang sudah saatnya kita tinjau kembali, kita cek ketika kita menggunakan tadi yang datanya data-data nominal, ya, maka mestinya ya malah bukan Spearman saja. Maka kalau dikotomi gitu malah justru pakai V relasinya. Yang dikotomi itu korelasi V. Ada yang misalnya satu variabel dikotomi, sementara variabel lain skala ordinal. Nah, maka itu bisa pakai ya korelasi biserial, korelasi ranking perankingan ya. Namanya rank biserial correlation. Nah, itu nanti dibaca sendiri, rank biserial correlation. Kalau yang variabelnya satu dikotomi dan yang lainnya adalah rasio interval. Ini satu dikotomi, yang satu rasio atau interval. Jadi kan misalnya hasil belajar dengan jenis kelamin gitu ya. Hasil belajar dengan jenis kelamin kan dikotomi atau jenis kelamin itu. Laki dan perempuan 0 atau 1. Nah, itu pakai point biserial correlation. Jadi data-data nominal itu. Jadi data dari jenis data saja sudah terarah dengan baik. Kapan kita menggunakan itu? Nah, kalau Spearman Rho tadi terutama itu yang data-data yang peringkat ya, paling pasnya dia data peringkat. Lalu kemudian yang tadi
yang apa? Yang kecelakaan itu yang data interval tapi tidak terpenuhi syaratnya, sehingga kemudian dikonversi, ya. Dikonversi. Kalau data peringkat kan sudah langsung peringkat dipakai, jadi tidak perlu lagi konversi peringkat, masa peringkat dikonversi ke peringkat, sudah langsung peringkatnya dipakai. Nah, kalau yang dikotomi kan tidak berperingkat, dikotomi itu tidak berperingkat, nominal itu tidak berperingkat, masa laki-laki di atas perempuan, perempuan di atas laki-laki, tidak ada. Jadi boleh 0 dan 1, udah 0 boleh saja. Saya perempuan diberi skor 0, laki diberi skor 1. Dibalik lagi perempuan diberi skor 1, laki diberi skor 0. Enggak ada apa-apa, enggak ada masalah. Oh, itu tidak menunjukkan urutan, hanya untuk menunjukkan klasifikasi saja. Nah, yang seperti itu tidak Spearman juga, tidak Spearman row. Ini pakai yang poin yang apa, yang V correlation, kalau dua-dua variabel yang dihubungkan itu sama-sama nominal. Nah, kalau salah satunya rasio atau interval, sementara lainnya nominal, maka tadi pakai poin biserial. Kalau salah satunya ordinal, yang satunya nominal, maka pakai rank biserial correlation. Nah, sudah ada jalannya masing-masing. Nah, kalau yang Spearman row itu memang terutama untuk data yang mungkin rasio interval, tapi tidak terpenuhi syarat untuk produk momen, atau yang data peringkat. Itu yang cocoknya dia. Kenapa dia jadi rontok terkenal? Karena untuk menjadi obat bagi mereka yang kecelakaan. Jadi obat yang rontok terkenal itu. Nah, tapi kalau bagi yang paham desain, yang paham bagaimana mengolah data, maka sudah tahu dari jenis data. Jadi sudah ketahuan. Makanya saya itu pernah loh, waktu yang pernah saya kirim di artikel itu, saya pernah diarahkan oleh reviewer. Pada reviewer Q1, ringgir lagi. Diarahkan untuk menggunakan yang parametrik. Saya diarahkan, karena memang non-parametrik itu kan lemah, kurang menarik bagi mereka yang review. Lemah. Saya diarahkan kenapa tidak menggunakan parametrik, tidak menggunakan uji ini. Ya saya tidak turuti, saya hanya menyampaikan. Saya menggunakan ini punya alasan. Kenapa? Karena data saya data ini. Makanya saya gunakan ini. Saya tidak menggunakan uji ini. Hanya dia paham, dia jadi juga paham juga, sudah ada komen di situ. Dia komen, tinggal di komen tempat lain. Oh, yang itu sudah selamat. Langsung ditinggalkan sama beliaunya. Entah itu menguji saya, atau bahwa saya itu tahu atau tidak, atau hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, saya jelaskan seperti itu. Ya, saya tidak hanya ikut-ikutan. Maka mulai saat ini jangan hanya ikut-ikutan. Sudah harus diikuti dengan logika berpikir kita. Jadi kita harus kritis. Judul penelitian kita kritis, tapi kita tidak kritis. Nah, itu harus mulai kritis itu. Ini yang kenapa saya mencontoh ini, ya pasti punya alasan. Kenapa saya tidak mencontoh ini? Persis ya, nggak ada alasan logisnya. Seperti itu. Ya, mulai sekarang jangan lagi hanya ikut-ikut. Kalau contohnya baik, kita melok baik. Contohnya tidak baik, kita melok ikutan tidak baik. Nah, itu yang repot. Kadang-kala padahal pada situasi tertentu sudahlah. Ini kan cuma pertama, apa-apa nanti kedua diperbaiki lagi. Ternyata itu malah berlanjut kedua, ketiga, nggak keempat, karena dijadikan contoh oleh yang berikutnya. Itu yang terjadi akhirnya. Jadi kesalahan itu diwariskan. Itu ya. Jangan lagi ada pewarisan kesalahan. Jadi sudah harus dipertimbangkan dari depan, termasuk desain. Itu. Ya.
Oke, Bapak. Terima kasih. Ya, jadi dibuka-buka lagi skripsinya ya. Bahwa kalau sudah banyak paham, sudah banyak tahu, terus lihat kembali skripsinya. Wah, skripsi saya ternyata dulu juga dengan kondisi seperti itu main bagus misalnya. Saya malah kepengen saya itu mau tak bawa ke jurnal Skopi. Tesis udah masuk Q1, malah Q1 top lagi. Tesis itu. Di masa tesis di kita Pak Sinta. Keempat sih lagi. Kemarin ada anak bimbingan saya itu yang masuknya di Sinta juga. Ada juga sebenarnya yang berhasil tembus Scopus, tapi kemudian saya carikan yang tidak berbayar, pikir saya waktu itu. Carikan jurnal yang gratis, tidak berbayar. Nah, ternyata kena discontinue. Jadi waktu masuknya, submitnya masih bagus. Begitu, karena lama di prosesnya, mungkin banyak antrian, itu terbit sudah dis. Itu yang prihatin juga. Jadi, tapi tetap bangga karena standar I3 waktu. Ya itu adik-adik semua. Jadi mulai sekarang tidak boleh hanya ikutan, tapi semua didasari oleh ilmu. Ya. Jadi sudah tidak waktunya lagi. Kalau S1 ikut-ikutan kita masih maklum, tapi di S2 sudah rasional, mulai rasional. Jangan lagi berpikir ikut-ikutan saja nyontoh. Harus diikuti dengan akal sehat. Itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Berarti minggu depan kita tidak lanjuti lagi. Mudah-mudahan bisa 2. Akan datang siap-siap ya dengan kurang 3 kelompok ya yang belum tampil ya. Kurang 3 kelompok. Kurang 3 kelompok apa kurang 2? 3 ya. Kurang 3 kelompok. 3, Bapak. Nah, berarti minggu depan kita usahakan 2 yang tampil minggu depan. Upayakan 2. Itu ya. Karena sebenarnya yang kayak non parametrik ini enggak sering mirip dengan parametrik sih. Umumnya itu konversi saja ke ranking. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Moga-moga apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat untuk kita semua dan juga untuk kita semua. Dan diberkati menjadi amal ibadah dan ilmu yang barokah. Demikian, nanti jangan lupa di-share lagi tadi yang ditampilkan sebagai tugas. Dan tolong jangan dihapus ya, kadang-kadang belum sempat ngambil itu. Beberapa kadang perlu dihapus, jadi share di grup. Usahakan tidak berbatas waktu, bisa diambil kapan saja. Baik, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Sama.